Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Fitriani, NIM 1319005 dari PGMI 2. Di sini saya akan memenuhi tugas resum, yaitu menjelaskan kembali tentang pemberantasan korupsi. Konsep dan strategi pemberantasan korupsi. Strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, hambatan kultural. Yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan korupsi. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional atau berkualitas tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Yang kedua, memperkuat transparansi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Selanjutnya itu meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan peraturan perundang-undangan, memperkuat budaya hukum dan memperdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu tampaknya memasukkan ke lembaga masyarakat atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara menjarakan atau cara yang paling efektif untuk pemberantasan korupsi. Yang selanjutnya itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan integrasi dengan satu tujuan, yaitu memberantas korupsi. Selanjutnya, upaya penindakan korupsi. Yang pertama, penanganan pelaporan pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Penyelidikan di sini adalah serangkaian tindakan penyelidik, orang yang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan satu peristiwa secara tindak pidana guna menemukan dapat atau tidak dilakukan penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Penyidikan sama penyelidikan di sini beda, tapi ini sedikit sama. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik atau orang yang melakukan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang keempat, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Eksekusi artinya pelaksanaan terhadap suatu putusan atau yang telah terhadap suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, penuntutan. Penuntutan adalah tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Nah, di sini
Ada 4 upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional, Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Selanjutnya yang kedua, himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dan upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat dan menekankan bahaya akan adanya korupsi di negara Indonesia. Yang ketiga, pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, mengidentifikasi korupsi atau tidaknya korupsi. Yang terakhir yaitu upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi secara dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Saya ingin menambahkan, emang di negara kita ini banyak banget yang korupsi, apalagi terkadang pejabat itu sangat mudahnya mereka apabila di penjara, mereka sangat mudahnya keluar dari penjara, nyogok. Itu kan salah satu korupsi. Berarti dari sini pihak kepolisian juga bersangkut paut menurut saya. Tapi kenapa kalau seseorang kayak nyuri sendal itu kan sesuatu hal yang biasa. Ini kan bukan bukan bersangkut paut dengan korupsi. Itu malah bagaimana ya? Malah itu menyesatkan atau menyesahkan seseorang tersebut. Apalagi mencuri sendal itu kan orang tidak mampu. Itu juga bisa menimbulkan keras iba kepada kita. Emang itu bagaimana solusinya? Itu kepada para pemerintah dan juga orang yang pada koruptor ini, mereka tuh mudah untuk keluar dari penjara. Begitu pasti menyesatkan masyarakat, juga tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bahwa padahal mereka pejabat tinggi. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.